Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Nah, semoga anak-anak tetap dalam keadaan sehat ya. Dan ingat selalu semangat mengikuti pembelajaran daring hari ini. Bertemu lagi nih dengan kakak Nimade Sumarti. Pada hari ini kakak akan menjelaskan materi di tema 9, benda-benda di sekitar kita, subtema 1 pada pembelajaran 4 di kelas 5. Sebelum kakak memulai pembelajaran dari hari ini, kita berdoa terlebih dahulu yuk. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Yuk kita mulai. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu ada 5 sesuai dengan yang sudah dipaparkan dalam tayangan ini ya. Yuk kita masuk pada materi muatan IPS yaitu tentang kenampakan alam Indonesia. Kenampakan alam disebut juga dengan istilah bentang alam. Indonesia memiliki bentang alam yang berbeda-beda di setiap daerah. Ada daerah dataran tinggi dan ada daerah dataran rendah, ada penduduk yang tinggal di daerah pegunungan, ada juga penduduk yang tinggal di daerah pantai. Nah, kenampakan alam itu dibagi menjadi 2, yaitu kenampakan alam di wilayah perairan dan juga kenampakan alam di wilayah dataran. Apa saja sih contoh kenampakan alam di wilayah perairan? Seperti gambar yang sudah ada, yaitu yang pertama ada gambar laut atau laut. Laut adalah kumpulan air asin yang memisahkan daratan yang satu dengan lainnya. Pulau-pulau di Indonesia dikelilingi oleh laut yang luas. Seperti gambar di bawah ini ada gambar sungai. Sungai adalah aliran air yang paling panjang dan besar yang berada di daratan. Aliran sungai mengalir dari hulu pegunungan ke hilir atau muara. Selanjutnya yaitu ada danau. Danau adalah cekungan yang luas yang digenangi air. Danau alami terbentuk melalui 2 cara, yaitu akibat pergeseran dasar bumi atau kawah gunung yang terisi oleh air hujan atau danau vulkanik. Nah, danau ini dapat dimanfaatkan sebagai sarana olahraga dan budidaya ikan air tawar. Selanjutnya, apa saja sih contoh kenampakan alam di wilayah dataran tinggi? Yaitu ada dataran tinggi. Dataran tinggi adalah dataran luas yang memiliki ketinggian 200 sampai 600 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi biasanya memiliki udara yang sejuk sehingga dimanfaatkan sebagai tempat peristirahatan dan tempat wisata. Selain itu, dataran tinggi juga dimanfaatkan untuk kegiatan perkebunan teh. Dan selanjutnya ada dataran rendah. Dataran rendah adalah hamparan tanah luas yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah memiliki ketinggian yang merata sehingga memudahkan masyarakat untuk beraktivitas. Oleh sebab itu, dataran rendah biasanya dimanfaatkan sebagai pusat kegiatan masyarakat. Dataran rendah juga dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, perkebunan, dan perindustrian. Selanjutnya ada pantai. Pantai adalah dataran yang berbatasan langsung dengan lautan. Pantai memiliki tanah yang landai dan berupa pasir, akan tetapi ada juga pantai berupa tebing, terjal, dan curang. Indonesia memiliki banyak wilayah pantai karena merupakan negara kepulauan. Pantai biasanya dimanfaatkan sebagai objek wisata, tambak garam, pemukiman nelayan, atau pelabuhan. Nah, untuk selanjutnya pada muatan bahasa Indonesia, kita akan membahas tentang menyajikan hasil kesimpulan isi teks iklan media cetak. Nah, seperti gambar berikut ini, iklan itu sebaiknya disajikan dengan cara yang baik agar dapat diterima oleh masyarakat. Syarat-syarat iklan yang baik dapat ditinjau dari isi dan bahasa yang digunakan. Nah, apa saja sih syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam iklan berdasarkan isinya? Yaitu yang pertama ada penyampaian iklan harus objektif dan jujur. Iklan tidak menyinggung pihak lain. Deskripsi singkat, jelas, dan mudah dipahami, dan
juga menarik perhatian masyarakat. Nah, apa saja sih juga syarat-syarat yang harus dipenuhi berdasarkan bahasanya, yaitu yang pertama ada menggunakan pilihan kata yang kontes, karya seni dengan tema tepat, menarik, logis, dan sopan. Yang kedua, kalimat yang digunakan memikat masyarakat. Dan yang ketiga, bahasa yang digunakan disusun untuk menonjolkan informasi yang penting seperti keunggulan produk atau promosi. Nah, yang keempat yaitu teks iklan harus menuju sasaran yang tepat, misalnya iklan buku pelajaran yang sasarannya anak yang sedang sekolah atau orang tua yang memiliki anak yang sedang menuntut ilmu, dan dapat dilakukan di iklan di media cetak atau sekolah-sekolah. Jadi, kita dapat menyimpulkan isi iklan dengan membaca keseluruhan iklan tersebut. Sebaiknya kita berhati-hati dalam membaca sebuah iklan agar dapat menyimpulkan isi iklan dengan baik. Nah, sekarang kita masuk ke muatan PPKN, itu menjaga persatuan dan kesatuan. Dalam masyarakat yang rukun, kerjasama dapat berlangsung dengan baik, sehingga mempercepat tercapainya tujuan bersama. Dengan menjaga persatuan kesatuan, maka kerukunan akan tercipta dalam masyarakat sehingga hidup dengan harmonis, aman, tentram, dan damai. Dalam masyarakat yang rukun, kerjasama dapat berlangsung dengan baik sehingga mempercepat tercapainya tujuan bersama. Adapun manfaat menjaga persatuan dan kesatuan, itu yang pertama, menumbuhkan sikap saling menghargai, menghindari perselisihan dan permusuhan, menjalin kerjasama antar warga seperti dalam kegiatan gotong royong, menumbuhkan rasa toleransi antar warga masyarakat, dan membiasakan saling membantu atau tolong-menolong antar warga. Nah, sekian pemaparan materi hari ini. Dapat kakak simpulkan bahwa kita hari ini sudah mempelajari tentang materi yaitu penampakan alam di wilayah perairan seperti laut, sungai, danau, dan juga penampakan alam di wilayah dataran adalah sebagai berikut seperti dataran tinggi, dataran rendah, pantai, dan juga kita sudah mempelajari tentang menyajikan hasil kesimpulan isi teks iklan media cetak serta syarat-syarat berdasarkan bahasa dan juga syarat-syarat berdasarkan isinya, dan juga kita telah mempelajari cara menjaga persatuan dan kesatuan. Sekian dulu ya pemaparan materi hari ini. Sebelum kakak menutup pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Om Santi 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 Om. Bye bye.